ini kan terkontrol ya. Kedua, dengan diteruskannya pelonggaran ini, momentum itu jadi kita bisa dapat ya, karena biasanya tuh kalau PPKM itu kan berubah itu biasanya butuh waktu ya untuk orang itu bisa adjust kembali. Apalagi dari ketat menjadi lebih longgar itu biasanya butuh waktu. Nah ini kan adanya pelonggaran ini kan diperpanjang. Jadi ini momentumnya kita dapat, tapi tetap prokes ya, vaksin booster itu juga tetap harus diutamakan. Oke, berapa lama sih Pak waktu untuk adjust antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan kemudian kebijakan yang baru ditetapkan? Dan apa saja sih persiapan yang dilakukan nih oleh pengelola pusat perbelanjaan atau mal dengan kapasitas pengunjung yang sudah kembali diperbolehkan hingga 100%? Ya, jadi kalau kita bilang waktunya itu relatif itu antara 2 sampai 3 minggu ya untuk adjustment ya. Tapi tergantung juga dari level of severity-nya ya. Jadi kalau misalnya kita bilang mungkin dari ketat sekali menjadi sedikit lebih longgar, itu biasa mungkin lebih lama. Tapi kalau misalnya kita bilang dari PPKM level 2 ke level 1 mungkin relatif mungkin lebih singkat. Nah, untuk persiapannya sendiri selain prokes yang kita kedepankan ya, tentunya kita juga mesti siapkan dengan beragam atraksi ya. Jadi contohnya sekarang ini kan lagi 17-an. Nah, kita sedang ada festival namanya Indonesia Shopping Festival, di mana itu memberikan diskon sampai 77%. Nah, ini berlaku sampai weekend ini ya, sampai tanggal 21 hari Minggu ini. Nah, itu kita lihat euforianya juga cukup baik ya, di mana traffic juga meningkat dan juga transaksi juga meningkat. Kita harapkan ada peningkatan sampai sekitar 20% ya dari turnover. Oke, nah tapi banyak masyarakat yang bertanya-tanya nih Pak Antoni terkait dengan aturan nongkrong terbaru di Jabodetabek. Apakah dengan kebijakan yang baru ini artinya sudah tidak ada lagi nih batasan jam tutup atau seperti apa nantinya? Ya, sekarang ini dibatasi sampai jam 10 malam. Nah, untuk pelaksanaannya ini masing-masing retailer, F&B ya, itu tentu mereka mengatur ininya ya, SOP-nya masing-masing. Tapi paling enggak dengan diberlakukannya jam buka itu sampai jam 10 malam, itu lebih lenient, lebih kita punya room lah untuk mengatur ya masing-masing daripada lini bisnisnya sendiri. Oke, kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir, tren okupansi pengunjung mal ini seberapa besar sih Pak? Apalagi dengan nanti, dengan semakin dilonggarkannya ini kira-kira bisa peningkatan berapa persen nih Pak dengan semakin dilonggarkannya PPKM ini? Iya, jadi begini, kalau kita lihat ini kan kita kan datang kemarin kan dari Omikron ya sekitar bulan Januari Februari ya itu kontraksinya cukup besar. Nah tapi pada waktu bulan Mei itu pada saat puasa dan Lebaran itu di mana orang kembali berbelanja ya persiapan dan lain-lain itu traffic itu meningkat cukup baik ya sampai sekarang. Nah, apalagi dengan adanya 17-an ini, kita lihat juga ini juga momentumnya itu kita dapat ya, jadi continue terus. Nah, kita harapkan ini sampai akhir tahun ini selalu ada program ya, terus sudah gitu juga ada pembaharuan. Itu juga kita lihat akan meningkatkan traffic dan juga akan meningkatkan transaction Kalau rata-rata trafficnya daripada. sendiri berapa banyak atau berapa persen Pak Antoni? Oke, kalau kita lihat kita bandingkan kan dengan pertama 2020 sama 2021 ya. 2022 ini peningkatannya itu banyak sekali ya. Karena memang waktu kemarin-kemarin itu banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan orang itu agak hati-hatilah ke mall. Makanya kita bilang kan perubahan daripada PPKM itu membutuhkan adjustment ya, waktu yang tidak singkat ya untuk orang bisa dapat confidence level untuk kembali lagi. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke level 2019, ini kita masih belum sampai 100% ya, kita menuju ke sana, tapi paling nggak nih kelihatannya ini traffic-nya ini sudah positif nih, sampai kita lihat sampai akhir tahun ini, Mhm. gitu. Kalau misalkan dari segi rata-rata transaksi, ini rata-ratanya berapa persen sih Pak dibandingkan dengan sebelum PPKM ini dilonggarkan? Oke, mmm, kalau kita lihat dengan tahun lalu ya tentu jauh sekali. Nah, tapi kalau kita lihat dari tahun ini, kita kan rata-rata itu sekitar 42 miliar ya kira-kira 1 bulan ya. Nah, ini dengan adanya kita lihat
festival dan juga adanya diskon, itu ada peningkatan sekitar 20%. Nah, itu paling nggak tolak ukurnya ya kalau misalnya ada program-program seperti ini. Nah, sampai akhir tahun ini, jadi kita lihat ini bisa sekitar 5 sampai 6 triliun ya, kita lihat ininya, sales-nya. Oke.